karena saya memang memerlukan pengembunan dan pengkabutan untuk ada T, ada L, ada juga cross, ada juga yang 5 way ke konektor slip lock ke lubang yang manapun sama saja. Lagi selangnya dan pasang T-nya di sana dan nozzle-nya cukup halus. Jadi saya di sini cabut pak. Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Garden. Baiklah kawan, kali ini saya akan membagikan cara bagaimana memasang misting system atau sprayer. Karena kali ini akan memasuki musim kemarau, otomatis kelembaban akan turun dan hujan akan semakin jarang terjadi. Karena itu kita harus dan wajib bagi penghobi Nepenthes menggunakan misting system. Kecuali Anda mau menyiramnya sehari 5 kali. Tapi sebelum saya memasangnya, mari kita unboxing dulu. Ini adalah paket pesanan saya berupa satu set misting system sprayer nozzle ya. Kita buka isinya apa saja yang ada dalam satu paket ini. Baiklah, saya percepat saja membuka kemasannya menggunakan cutter. Lalu akan kita dapatkan selang PU ukuran 11 mili. Selang ini berfungsi sebagai selang input dan output dari pompa dan ke pompa ya. Ini adalah selang PU. Ada dua macam selang, yaitu selang PU dan selang PE. PE singkatan dari polyethylene dan PU adalah poliuretan. Manakah yang lebih bagus? Selang PU dan PE biasa digunakan dalam alat siram pertanian. Selang yang lebih bagus adalah selang PU poliuretan, lebih bagus daripada yang PE polyethylene. Dan ini adalah selang PU ukuran 11 mili, biasa digunakan untuk input dan output juga. Dan ini adalah alat utamanya yang merupakan sebuah pompa air dengan arus DC 12 volt. Dan sama seperti pompa air pada umumnya, dia bekerja dengan cara menyedot dan menyemburkan air, hanya saja dengan bentuk dan daya yang lebih kecil. Kita lihat di sini ada kabelnya berwarna merah dan hijau. Itu artinya yang merah adalah positif, sedangkan yang hijau adalah negatif. Biasanya merah hitam, yang ini merah hijau ya. Kemudian di sini ada saluran input atau untuk menyedot airnya, dan kemudian yang ini adalah saluran output atau untuk mengeluarkan atau menyemburkan airnya. Lalu kemudian di sini ada adaptor DC 12 volt ya. Karena listrik di rumah adalah listrik AC 220 volt berarti. Jadi kita memerlukan adaptor untuk mengkonvert daya dari AC ke DC. Lalu kemudian ini ada reducer dari selang 11 mili kepada selang 6 mili.
dan ini adalah selang 6 milinya. Masih selang jenis yang sama, yaitu selang PU ukuran 6 mili yang biasa digunakan dari output kepada nozzle atau sprinkle dan lain-lain ya. Lalu ada apa lagi? Kita buka. Ini masih selang 11 mili untuk input sepertinya ini, karena ini ada saringannya. Jadi ini berfungsi untuk menyedot air dari penampungan air. Masih sama seperti selang PU 11 mili yang tadi ya. Jadi selang ini kita masukkan ke saluran input atau output yang ada pada pompa airnya. Dan kemudian ini adalah berbagai macam jenis alat siram atau nozzle, ada juga sprinkle. Ini adalah konektor T slip lock pneumatik ya. Semua ini adalah jenis pneumatik yang biru, kecuali yang merah itu tidak pneumatik ya. Ada T, ada L, ada juga cross, ada juga yang 5-way. Ini tergantung kita keperluannya, ingin merangkai seperti apa saluran penyiramannya nanti ya. Tapi yang pasti yang banyak digunakan ini adalah yang T ya, konektor T slip lock, dan yang putih itu adalah nozzle-nya. Itu saya di sini memakai nozzle 6 mili dan di kiri kanannya tempat untuk masuknya selang 6 mili seperti ini kawan. Lalu ini adalah konektor slip lock pneumatik L. Ini biasa dipakai untuk membelokkan selang 6 mili ya. Jadi selangnya tidak perlu menekuk karena akan mengganggu saluran. Dan yang ini adalah yang cross, konektor slip lock pneumatik cross. Ini sama saja bisa dimasuki selang dari semua arahnya ataupun dengan nozzle ya, bisa dari mana saja. Dan kemudian ini adalah konektor slip lock pneumatik 5-way ya, atau 5 arah. Ini juga sama, bisa membagi selang menjadi 3 atau 4 bagian ya, tergantung pemakaiannya bagaimana. Dan ini adalah sprinkle, alat penyiraman. Ini tidak pneumatik, ini hanya mengandalkan tenaga semburan dari pompanya yang merah ini. Nah ini juga sangat besar keluaran airnya ya dibanding nozzle yang digunakan untuk konektor slip lock tadi. Ini juga memakai selang 6 mili. Dan yang logam ini adalah nozzle-nya. Ini yang membuat air menyembur dengan ukuran tertentu ya. Dan di sini saya memakai ukuran 0,6 mm. Dan bagaimana cara pemasangannya? Ikuti terus videonya. Pertama kita siapkan selang input atau selang untuk menyedot ke pompa yang ukuran 10 mili sesuai dengan ukuran pompanya. Kemudian kita pasang saringan untuk di bawahnya ini ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam penampungan air. Kalau di sini saya memakai ember ya. Saya memakai ember ukuran 80 liter. Ini cukup saya rasa untuk menyiram sebuah greenhouse kecil seperti milik saya ini.
Dari ember penampungan ini kemudian selang 11 mili kita masukkan ke saluran input yang ada di pompanya ya. Ada tandanya, yang ada tanda panahnya itu adalah output, sedangkan untuk input tidak ada tanda panahnya, polos. Dan ini dari ember masuknya ke input, jadi ke yang bagian kanan ya. Kalau kita meletakkannya yang kuning itu di bawah, berarti bagian yang kanan adalah yang input atau untuk menyedot air dari penampungan air. Kita masukkan, harus kuat walaupun ini menyedot ya. Dan ini adalah selang 11 mili masih untuk saluran output. Saya memakai pendek saja karena nanti akan disambung dengan selang yang 6 mili. Selang 6 mili seperti ini ya. Karena semua nozzle memakai selang 6 mili. Kita masukkan saja dulu selang 6 milinya kepada reducer selang 11 mili ya. Dan ini yang diperlukan kuat sekali adalah untuk sambungan yang ini ya, karena ini tenaganya lumayan kuat untuk melepaskan selang dari sambungannya ya. Ingat, yang ada tanda panahnya ini adalah saluran output atau saluran air keluar untuk menyemburkan air. Ini harus benar-benar kuat. Saya sarankan untuk memakai klem atau pengikat selang di sini. Kebetulan saya saat ini sedang tidak ada, hilang entah kemana. Bisa pakai klem atau kabel ties ya, yang plastik itu. Dan di sini saya akan memotong selang 6 mili untuk kemudian disambungkan memakai konektor T slip lock pneumatik. Kita tempelkan di sini saja sepertinya. Di sini saya juga memakai kabel T sepertinya untuk mengikat konektor ini. Oh ya kawan, bagaimana cara memasang selang ke dalam konektor ini? Sangat mudah sekali. Untuk yang slip lock ini kita cukup menekannya seperti ini, menekan sampai masuk ya, dan kalau sudah masuk ini akan kencang sekali mengikatnya slip lock ini ya, sangat kencang, tidak bisa dibuka secara paksa ya. Lalu bagaimana cara membukanya? Kalau Anda ingin membukanya cukup tekan cincin yang biru itu ya, tekan cincin birunya lalu kemudian cabut, tarik selangnya seperti itu ya. Itu cara untuk membukanya. Atau untuk memasukkannya juga sama saja, bisa dengan menekan cincin biru yang tadi ya. Dan ini sangat kencang sekali ya, sangat susah untuk dibuka secara paksa. Kemudian kita ikat di sini menggunakan kabel ties ya. Kabel ties itu pengikat yang sangat kuat, terbuat dari plastik dan tidak akan karatan pastinya ya. Di sini saya memakai T untuk permulaan konektornya ya. Yang satu arah untuk ke depan, ke samping, dan juga untuk ujung selang yang nantinya akan kembali lagi menyambung ke konektor T yang awal tadi ya. Lalu kemudian konektor T yang kedua kemudian saya pasang lagi, dan selangnya kita hubungkan seperti yang tadi. Cara memasangnya cukup memasukkan selangnya ke konektor slip locknya ya. Dan seperti ini terus sampai semuanya terhubung 10 titik nozzle ya. Dan ini yang di sudut
Saya memakai konektor slip lock tipe L ya, elbow. Jadi kalau dipakai konektor L, selang akan menekuk dan mengganggu aliran. Kemudian kita tarik saja dulu dari sudut ke sudut untuk mengelilingi, dan setelah itu nanti kita pasang semua nozzle-nya. Kemudian oh iya kawan, ingat dalam memotong selang PU ini harus benar-benar rata ya, tidak boleh miring, tidak boleh tidak rata ya, harus rata, karena kalau tidak rata akan kemungkinan terjadi rembes atau kebocoran pada konektor slip lock-nya. Kita tarik kembali sampai mengelilingi greenhouse selang 6 milinya. Kita pasang dulu untuk menguatkan selangnya agar tidak jatuh. Kita ikat dengan kabel tie seperti yang tadi. Seperti ini terus saling terhubung sampai ke ujung, dan yang ujungnya nanti kita kembalikan lagi ke selang T yang awal tadi ya. Itu berfungsi untuk meratakan tenaga semburan dari pompa ya, karena kalau ada ujungnya, yang ujung pasti akan lemah semburannya dibandingkan nozzle yang awal. Dan semuanya sudah terhubung. Sekarang tinggal kita memasang nozzle-nya ya, 10 titik. Cara memasang nozzle ini juga sama saja dengan cara memasang selang. Kita hanya tinggal memasukkannya saja ke konektor slip lock, ke lubang yang manapun sama saja. Cuma kalau T biasanya kita gunakan lubang yang paling depan, yang T nya ya. Kita gunting lagi selangnya dan pasang T nya di sana, dan nozzle-nya juga. Terus saja seperti ini sampai 10 titik semuanya ya. Ingat, kuncinya dalam memotong selang PU ini harus benar-benar rata. Saat ini saya menggunakan konektor T dan L ya, belum yang cross dan pipeway. Dan inilah setelah dicoba semburannya seperti ini kawan. Cukup halus, saya rasa cukup untuk Nepenthes ya. Walaupun bukan yang paling halus, tapi ini sudah sangat halus saya rasa. Ini memakai nozzle yang ukuran 0,6. Bisa dilihat semburannya ya, halus sekali. Jadi misting system ini berfungsi untuk meningkatkan kelembaban di area greenhouse ya, untuk meningkatkan RH dan juga menjaga kelembaban. Karena tanaman kantong semar atau Nepenthes ini sangat membutuhkan kelembaban yang tinggi ya, kelembaban udara maksudnya ya, bukan hanya kelembaban media. Jadi udara dikatakan lembab bila partikel udara banyak mengandung partikel uap air ya, dan itu yang dibutuhkan semua jenis Nepenthes ya. Tidak perlu dipupuk, tidak perlu dinutrisi segala macam. Nepenthes ini yang diperlukan hanya kelembaban yang tinggi. Itu kunci dasarnya ya. Tetapi di samping itu juga banyak faktor-faktor yang lain. Ya kawan, seperti inilah semburan dari nozzle 0,6.
dengan pompa 12 volt ya. Halus seperti embun di pegunungan ya. Kalau kawan rasa ini belum cukup halus, bisa lagi membeli nozzle yang lebih halus yang ukuran 0,1, 0,2, 0,3, dan yang saya pakai adalah 0,6. Ini halusnya seperti ini semburannya, sangat memanjakan Nepenthes seperti ini ya. Ya kawan, selain menggunakan kepala nozzle untuk ujung alat siramnya, kita juga bisa memakai sprinkle seperti ini ya. Cara memasangnya seperti ini. Sambungkan sprinkle kepada selang 6 mili. Seperti ini. Dan cara menekan cincin yang birunya, kemudian cabut nozzle yang logamnya, dan kita ganti dengan selang 6 mili yang sudah dipasangi ujung sprinkle ya. Seperti itu, sangat mudah sekali yang slip lock ini. Dan kita lihat seperti apa semburannya ini. Karena ini adalah sprinkle, jadi ini tidak terlalu berkabut ya. Semburannya itu tidak seperti nozzle yang sangat mengkabut. Kita ganti juga beberapa nozzle dengan sprinkle merah ini. Sprinkle yang merah ini berfungsi sebagai penyiraman ya, untuk air yang lebih besar. Kalau yang nozzle diperlukan untuk pengembunan atau pengkabutan. Kita lihat seperti ini, nozzle yang merah mengeluarkan airnya itu jauh lebih besar daripada nozzle yang merupakan kabut atau mist ya, misting system. Ini juga seperti ini. Kekurangannya adalah bila kita memakai sprinkle seperti ini, maka nozzle tidak akan berjalan ya, karena nozzle lubangnya sangat kecil, jadi otomatis daya akan mencari lubang yang lebih besar, yaitu sprinkle ya. Jadi nozzle tidak akan berfungsi jika sprinkle dipasang. Jadi saya di sini cabut pasang saja, tetapi kebanyakan hanya menggunakan nozzle saja seperti ini ya, karena saya memang memerlukan pengembunan dan pengkabutan untuk tanaman Nepenthes saya. Ya kawan, cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.